alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuqa raja'a min dunubihi kayaumi waladathu ummuh au kama qala Rasulullah. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ukhuwah beserta jajaran pengurusnya, pengatur acara, penata waktu, guru tercinta kita Bapak Ustadz Samsul, Bapak Ustadz Abu Syahrin, Abu Syariin, Abu Hasirin, benar? Ingatnya Abu doang nih. Beserta para asatidz yang lainnya, kita doakan guru-guru tercinta kita selalu diberikan tambah-tambah kemuliaan, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya,
dikuatkan iman dan Islamnya, dan terus membimbing kita semua dengan memberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Wabil khusus sahibul walimah, keluarga besar Bapak Ahmad Mulyadi beserta Ibu Tiffany Hasan beserta Ibu Tiffany Nasar. Ntar kesononya Musdalifah. Kita doakan mudah-mudahan calon duyufur rahmah, calon tamu-tamu Allah ini yang saat ini biidnillah Allah izinkan untuk ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, Bapak Ahmad Mulyadi dan Ibu Tiffany, mudah-mudahan menggapai haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah. Selamat sampai kembali ke tanah air tercinta dengan tanpa ada halangan dan rintangan. Amin ya robbal. Ketua RW, ketua RT setempat beserta segenap panitia pelaksana walimatus safar, segenap ibu dan bapak jamaah di Geraha Pesona Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bo, udah siap-siap aja prasmanan ini. Baru dua naik. Bo, terus ini terus. Pak, ngopi. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, bicara tentang haji adalah bicara yang sangat maksimal dalam rukun Islam yang luar biasa. Mengapa ibadah haji ditaruh yang paling terakhir? Bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang keempat, tapi malah yang kelima, karena ibadah haji adalah ibadah penyempurna. Mari kita kaji bersama. Rukun Islam yang kelima, ibadah haji jika mampu. Rukun Islam yang pertama syahadat, modalnya adalah lidah. Rukun Islam yang kedua salat, modalnya adalah badaniyah. Rukun Islam yang ketiga zakat, modalnya adalah maliyah. Rukun Islam yang keempat puasa, modalnya adalah badaniyah. Tapi rukun Islam yang kelima bukan hanya lisaniyah, bukan hanya badaniyah, tapi ikut serta maliyah. Ibadah haji menurut ulama semuanya begitu unik dan antik. Ibadah haji serba tiga. Yang pertama, persiapan haji ada 3. Dan yang kedua, bulan haji pun 3. Yang ketiga, bisa berangkat haji dengan 3N.
Yang keempat, milih haji pun jumlahnya 3. Yang kelima, ketika kita berangkat haji, larangannya pun 3. Dan yang terakhir, ketika kita pulang dari haji, titelnya pun titelnya jumlahnya 3. Yang pertama, bulan haji ada 3. Quran surah Al-Baqarah 197 Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Yang pertama Syawal, yang kedua Zulqa'edah, yang ketiga Zulhijjah. Selain 3 bulan tersebut bukan kesebut bulan haji. Kurang ibadah haji persiapannya pun Bapak Mulyadi harus 3. Yang pertama qoblal haj, yang kedua indal haj, yang ketiga ba'dal haj. Apa itu qoblal haj? Qoblal haj sebelum haji. Apa itu indal haj? Indal haj selagi haji. Apa itu ba'dal haj? Ba'dal haj setelah haji. Sebelum haji maka bakal berangkat ibu dan bapak seperti Bapak Mulyadi, maka harus dengan syarat 3. Yang pertama, niat yang kuat. Yang kedua, harta maslahat. Yang ketiga, ilmu manfaat. Niat yang kuat, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan harus dilandasi dengan niat. Uang banyak, harta melimpah, 7 turunan 7 tanjakan, kontrakan di mana-mana, tapi kalau kagak ada niat kagak berang. Yang kedua, harta kudu maslahat. Kenapa harta kudu maslahat? Allah berfirman, Rasul bersabda, dalam hadis qudsi dijelaskan, idza ajar rajulu mimmalin haramin. Ketika berhaji seseorang dari harta boleh yang namanya haram. Hartanya boleh korupsi, hartanya boleh judi, meracuni kehidupan judi. Hartanya boleh masang togel, hartanya boleh masang porkas dulu, hartanya boleh korupsi. Ketika dia berhaji sampai ke Mekah, dia bertalbiyah, fayaqulu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Langsung Allah menjawab dalam hadis kursi, la labbaika wala sa'daika. Engkau merasa tidak aku panggil, dan engkau tidak akan berbahagia karena harta yang engkau berangkatkan untuk haji dari harta yang haram. Na'udzu. Bisa berangkat haji pun dengan 3. 3 yang 3 tidak lain adalah ilmu manfaat, niat yang kuat, harta maslahat, ilmu manfaat. Dalam kitab Zubat dijelaskan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu
amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap insan beramal tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak dan tidak diterima. Na'udzu. Maka untuk itu Bapak Ahmad Mulyadi, supaya ilmu manasiknya diterima, maka beliau ikut KBIH, ikut travel Iskandariyah di Ciputat. Betul? Insya Allah ketika mengikuti ilmu manasik haji, Allah akan terima ibadah haji kita. Amin ya Rabbal. Bisa berangkat haji pun dengan 3 N. N yang pertama nasab, N yang kedua nasib, N yang ketiga nisab. Nasab, nasib, nisab. Apa itu nasab? Nasab artinya keturunan. Keturunannya luar biasa, kaya raya dan kontrakan di mana-mana. Dapat gusuran tanah, dapat gusuran bandara, maka bisa berangkat haji. Cuman hajinya kesebut Haji Mansur. Apa itu Haji Mansur? Halaman kegusur, Suryana kegusur tanah. Alhamdulillah. Bisa berangkat haji pun dengan N yang kedua. N yang kedua adalah nasib. Nasab, nasib. Nasibnya bagus, kayak guru teladan di kota Tangerang. Ketika Bapak WH jadi wali kota, sebelum jadi gubernur Banten, beliau ngeberangkatin haji. Kenapa? Karena guru teladan berprestasi. Maka guru teladan tersebut hajinya kesebut Haji Kosasi. Apa itu Haji Kosasi? Ongkos boleh di bisa berangkat haji pun dengan N yang kedua, N yang ketiga, tidak lain adalah nisab. Nasab, nasib, nisab. Apa itu nisab? Nisab artinya udah waktunya. Seperti Bapak Ahmad Mulyadi udah nabung bertahun-tahun, kemarin ditunda gara-gara COVID-19, maka tahun ini Allah izinkan nabungnya luar biasa, maka hajinya beliau haji plus. Karena bukan dari yang namanya boleh pengasih, bukan dari gusuran tanah, maka Bapak Ahmad Mulyadi dan Ibu Tiffany hajinya Haji Basri. Apa itu Haji Basri? Atas biaya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau Haji Basri, mau Haji Kosasi, mau Haji Suryana, mau Haji Mansur, yang penting mah asal jangan kesebut hajinya Haji Halimah. Apa itu Haji Halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Berangkatlah beliau tanggal 1 Juli Pak, tepatnya pada hari Jumat Sayyidul Ayyam. Maka beliau dikarantina dulu di Pondok Gede. Kenapa haji suka dikarantina di Pondok Gede? Karena haji mah ujiannya gede, haji mah pahalanya gede,
maka harus dikarantina di pondok dikasih living cost, dikasih gelang, dikasih paspor, nginep sehari semalam. Maka beliau diberangkatkan kembali besoknya menuju Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Maka naiklah beliau ke Garuda Indonesia, pesawat kebanggaan Indonesia, pesawat kebanggaan kita. Beliau naik pesawat dari perjalanan Mekah, dari perjalanan Jakarta menuju Mekah, perjalanan kurang lebih 9 jam. Naiklah beliau ke pesawat, baca doa menaikinya. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna insyaallahu lamunqalibun. Allahumma awin alaina fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Suara apa, Bu? Suara saya itu. Naiklah pesawat Garuda Indonesia. Beliau langsung turun di Jeddah, bandara Arab Saudi. Maka turunnya sujud syukur Bapak Mulyadi. Setelah sujud syukur di musola bandara, beliau langsung mabit di bandara menuju Mekah Al-Mukarramah. Kalau gelombang pertama Madinah dulu baru Mekah. Kalau gelombang kedua Mekah dulu baru Madinah. Langsung beliau melaksanakan umrah wajib, pakai pakaian kain ihram. Setelah pakai kain ihram, beliau sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram 2 rakaat, naik bus menuju Mekah Al-Mukarramah. Maka naik bus, baca doa naik bus. Ketika itu turunlah ketika niat karena mau umrah wajib. Maka Bapak Mulyadi dan Ibu Tiffany niat umroh yang gampang saja, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu maka baca talbiyah sepanjang dari Jeddah ke Mekah. Apa kata Bapak Mulyadi dan Ibu Tiffany? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda
ni'mata lak wal mulka lak labbaik Allahumma labbaik la innal hamda wal mulka la innal hamda wan ni'mata lak syarikalah. Kucur air mata Bapak Mulyadi, kucur air mata Ibu Tifani, nengok ke kanan di dalam bus gurun pasir yang tandus, nengok ke kiri padang panas, padang yang tanah yang panas. Bukan ingat kepada anak dan cucu, bukan ingat kepada anak di rumah di Geraha Pesona, tapi ingat sejarah Kangjeng Rasul. Ketika Rasul dari Madinah ke Mekah naik onta berminggu-minggu, berbulan-bulan pergi haji, tapi kita selaku umatnya tinggal naik bus doang, berjam sudah sampai ke Mekah. Subhan. Maka turunlah ketika kita niat ma'al ihram, larangan pun jumlahnya 3. Famang farodo fihinnal hajja, maka Bapak Mulyadi kalau sudah pakai kain ihram fala rofasa, tidak boleh ropas. Apa itu ropas? Berhubungan badan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ropas itu minimal cumbu-cumbuan. Sama istri nggak boleh cumbu-cumbuan, nggak boleh cipika-cipiki, cium pipi kanan ngek, cium pipi kiri ngok ngak ngek. Pre dulu dah lagi niat ma'al ihram. Setelah itu wala pusuko, dilarang yang namanya pasek. Apa itu pasek? Keluar dari aturan umroh dan haji. Ketika make kain ihram nggak boleh make peci. Ketika make kain ihram nggak boleh make sorban. Ketika make kain ihram nggak boleh make pakaian-pakaian yang berjahit. Nggak boleh make koko, nggak boleh make kaos dalam, nggak boleh make CD alias celana dalam. Fiur semuanya hanya kain ihram belaka, tanpa ada yang menggantung yang berjahit di dalamnya. Setelah itu larangan berikutnya Bapak Mulyadi, ketika pakai kain ihram tidak boleh nyabut binat, nyabut tumbuh-tumbuhan dengan sengaja, tidak boleh ngebunuh binatang dengan sengaja, tidak boleh gunting kuku dengan sengaja, tidak boleh make wangi-wangian. Kalau di rest area tidak disediakan sabun, tidak disediakan odol, tidak disediakan sampo. Semuanya rest area natural, tidak ada yang wangi-wangian, apalagi yang beralkohol kayak Casablanca, kayak Rexona. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Itu larangan yang kedua. Insya yang ketiga, ketika pakai kain ihram wala jidala, Bapak Mulyadi dan Ibu Tifani tidak boleh jidal. Apa itu jidal? Jidal adalah berkelahi. Apa itu jidal? Jidal adalah berantem. Apa itu jidal? Jidal adalah emosi, bertengkar, marah-marah. Minimal marah-marah nggak boleh. Maka untuk itu supaya hajinya diterima, sabar angkut dari Geraha Pesona ke Mekah. Amin. Ya Robbal
Sampailah beliau di Masjidil Haram. Sebelum nyampe di Masjidil Haram, biasanya kalau haji plus di depan masjid bu hotelnya. Naiklah beliau ke hotel Tower Zamzam yang megah. Setelah itu naro cover, semuanya dibereskan di kamar. Maktabah ditentukan, maka melaksanakan umroh wajib, tawaf 7 kali. Turunlah dari hotel menuju Masjidil Haram, pakai pakaian ihram gak pernah lepas karena belum beres Bu, turun biar gagah. Biasanya makan dulu prasmanan. Selesai makan dulu, maka beliau menuju rombongan Iskandaria, menuju Masjidil Haram, masjid terbesar sedunia, Masjidin Nabawi, masjid terindah sedunia. Maka masuklah beliau ke Masjidil Haram dengan membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal. Pas mau masuk tuh ngelihat Baitullah, suara apa Bu? Suara jantungnya Pak Mulyadi sama Ibu Tiffany. Kenapa? Karena ngadarek dek hayang buru-buru kapanggih jeung Baitullah nyaan. Pengen buru-buru ketemu Baitullah beneran. Bergetar hatinya karena setiap di ukhuwah ngelihat Baitullah cuma di sejadah doang. Setiap sholat hanya gambarnya doang. Tapi ketika di Masjidil Haram ngelihat Baitullah yang fakta bagikan mimpi padahal nyata, tingginya 14 meter, berkiswah hitam, berkaligrafi yang dikelilingi dengan kaligrafi yang bertintakan emas dan perak. Pak Mul, Bu Tiffany baca melihat Ka'bah, ada doanya, Bismillahi Allahumma zid hadal bait tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wazid man syarafahu wa adamahu mimman ajahu awi tamarahu tasrifan wa ta'diman wa birran. Amin ya rabbal. Setelah baca melihat Ka'bah, maka turun Bapak Mulia, dimulai tawaf 7 kali. Maka dimulailah dari rukun Hajar Aswad. Maka istilamlah dari kejauhan, kecup dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Baca putaran pertama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Ada makom Ibrahim, maka makom Ibrahim itu baca doa melintasinya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Amin ya rabbal
ada hijir Ismail, maka Bapak Mulyadi baca doa melintasinya. Doa apa saja, ingat kepada anak kita di rumah. Doakan anak kita ketika di hijir Ismail supaya menjadi anak yang soleh dan solehah seperti Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Amin ya Rabbal. Selesai itu ada rukun yamani, maka Bapak Mulyadi istilam kembali. Cuman istilamnya nggak usah dikecup, baca seperti istilam di rukun Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Dari rukun yamani ke rukun Hajar Aswad, baca doa sapu jagat. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin belakangnya wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Subhanallah, bu, nikmat pergi haji. Pengen saya aja yang baru 6 kali pengen lagi. Masya Allah, itu nikmat ibadah di sana. Pengen bu berangkat bu? Pengen berangkat bu? Sedikit amat yang pengennya pengen berangkat bu. Kalau pengen berangkat, Bapak pengen berangkat Pak? Wajib tahajud tiap malam jam 2. Bangun malam jam 2, kucurkan air mata. Suami kerek kita bentak, suami ngorok kita kucurkan air mata. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Allah akan angkat derajat kita. Amin. Kiai, saya udah tiap malam tahajud belum berangkat-berangkat. Tambahin yang kedua, duha tiap pagi. Sebab duha adalah resep dimurahkan rizki. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, kalaupun ada rizki di langit turunin. Ya Allah, kalaupun ada rizki di bumi keluarin. Maka resep dimurahkan rizki duha, resep diangkat derajat tahajud. Amin. Oh Ustadz, saya udah tahajud, udah duha, tapi belum berangkat-berangkat juga. Jawaban yang ketiga, perbanyak habis duha, baca surat Waqiah. Oh Pak Kiai, surat Waqiah dibaca sampai lecek, belum berangkat-berangkat juga. Kagak mempan dengan baca surat Waqiah, baca surat Tanah. Jual sertifikat, insya Allah berangkat. Insya amin ya Rabbal. Selesai tawaf Bapak Ahmad Mulyadi dan Ibu Tifani, maka beliau menuju yang namanya Bainas Shafa wal Marwah untuk melaksanakan wajib umroh. Setelah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Setelah tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, maka luar biasa Bapak Mulyadi. Kalau dulu mah sebelum tawaf biar gagah, maka ngambil air zam-zam di sumur. Tapi sekarang mah air zam-zamnya tinggal ngambil di tong-tong yang tersedia. Ada barot, ada yang non barot, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Maka biar gagah, karena sa'i naik ke sofa, karena sa'i naik ke marwah, maka Bapak Mulyadi dan Ibu minum zam-zam dulu.
Setelah itu ambil zam-zam di gelas, maka ditaruhlah itu di tongtongnya, pencet tinggal nongol airnya. Sebelum minum baca doa meminum air zam-zam. Harus hafal wahai calon haji, amin. Baca meminum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau di sana sunnah meminum zam-zamnya berdiri, kalau di Geraha Pesona minum zam-zamnya sambil duduk. Alhamdulillah. Gagah Pak Mulyadi habis minum zam-zam. Yang namanya encok rematik itu sembuh pakai zam-zam, Pak. Yang namanya batuk, Bu. Assalamualaikum. Yang namanya batuk pasti di sono ngalamin, Pak. Batuk di Mekah pasti ngalamin karena perbedaan cuaca. Semuanya pada batuk, cuman ontak doang kagak batuk. Obatnya cuman satu, zam-zam. Kenapa? Karena zam-zam dalam doanya wasifaan min kulli da'in wasakomin. Zam-zam itu sebagai obat dari segala macam penyakit dan penderitaan. Encok rematik dibanjur make zam-zam sembuh, amin. Maka minum zam-zam selesai, Bapak Mulyadi dan Ibu Tifani naiklah ke Bukit Sofa, baca doa menaikinya. Innas sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Amin. Amin ya rabbal. Jangan salah bacanya, Bu. Saya jamaah saya waktu saya umroh tahun 2016 itu kebenaran orang Jawa ngikutin di belakang, Pak. Masya Allah, itu ngikutin saya terus di belakang megangin kain ihram. Karena orang Jawa dia nggak bisa yang namanya A, bisanya O. Akhirnya apa yang terjadi? Innas sofa, kata saya. Kata yang di belakang, innas sofa wal marwata wal marwoto, katanya begitu. Iki sopo, iki mas marwoto, iki mas marwoto. Jangan diganti-ganti, Bu. Ini ayat Al-Quran. Innas sofa tetap innas sofa, wal marwata tetap wal marwata. Jangan innas sofa jadi innas sopo, wal marwata jadi wal mar. Naiklah beliau ke Bukit Sofa. Turun dari Bukit Sofa ada pal-pal hijau, Pak Mulyadi. Itu pal-pal hijau adalah sejarah Siti Hajar mencari-cari air untuk anaknya Kanjeng Nabi Ismail. Maka berlari-larilah kecil seperti ini, Bu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Naik lagi ke Marwah, baca doa lagi seperti di Sofa. Innas sofa wal marwata min sa'airillah, sampai terus 7 kali. Ingat Pak Mulyadi, 7-nya bukan ditutup di Bukit Sofa, tapi 7-nya di Bukit Marwah. Selesai sa'i maka beliau tahallul. Maka tahallul gunting rambut minimal 3 helai. Maka titel beliau sudah diterima oleh Allah. Cuman hajinya kesebut haji kecil karena baru umroh.
selesai haji kecil, maka beliau tunggu panggilan haji tanggal 8 Zulhijjah. Panggilan haji telah tiba lagi. Selama beberapa hari, Pak, kalau tanggal 1 mah tinggal beberapa hari ke panggilan haji, betul? Maka ibu dan bapak jangan banyakin belanja. Mana ibu Tipani mana? Bo, jangan banyakin belanja. Belum haji mah jangan dulu belanja. Sebabnya begini Pak, kalau yang namanya ibadah di sono, kalau kita dipakai godanya, kalau pusing minum paracetamol, betul Pak? Tapi kalau ibu-ibu kalau pusing kegoda paracetamol, setan mall bergentayangan. Jangan dulu mikirin belanja, apalagi haji plus mah cepet. Kalau haji biasa reguler tuh lama ke hajinya. Kalau haji plus mah cepet, paling 2 hari nunggu panggilan tuh ke Arafah. Maka ketok-ketoklah pintu ketua travel Iskandaria. Pak Mul, Bu Tifani, oh iya Pak Ustadz, ada apa? Siap-siap, kita akan berangkat ke Arafah. Wukuf di padang Arafah menjadi rukun yang paling utama. Pakai kain ihram, pakai yang namanya kain ihram, sebelumnya mandi dulu sunnah. Selesai pakai kain ihram, sholat 2 rakaat di maktabah. Selesai sholat 2 rakaat di maktabah, semua ketika panggilan ke Arafah, semua diangkut yang ada di Mekah, semua tidak ada yang tersisa. Karena ini adalah puncak ibadah haji. Yang ditanduk, yang tidak bisa jalan, yang sakit, semua dibawa ke Arafah. Karena Arafah adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Kalau tidak wukuf di padang Arafah, maka bukan disebut ibadah haji. Berangkat ada yang naik kereta, ada yang naik bus. Maka Bapak Mulyadi naik bus, niat labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh tadi labbaik Allahumma umrotan. Kalau mau haji wukuf di padang Arafah, labbaik Allahumma hajjan. Insya sampailah di Arafah, maka beliau nginap sehari semalam di sana mendengarkan khutbah Arafah. Maka berdoalah Bapak Mulyadi dan Ibu Tifani di padang yang tandus. Berdoa di Arafah, makom yang paling ijabah, yang pertama dari seluruh makom-makom ijabah yang di Mekah. Karena apa? Karena wukuf di padang Arafah, pertemuan Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka doa di sana sangatlah ijabah. Amin. Ya Rabbal. Besoknya beliau ke Musdalifah. Musdalifah bukan istrinya si Nasar, tapi mabit di sana ngambil batu. Ngambil batu maka banyak gogoda. Kenapa? Karena Bapak Mulyadi di Musdalifah mah enggak disediain tenda. Tapi di Arafah ada tenda yang anti kebakar. Di Musdalifah mah kagak ada tenda. Maka sabarnya harus angkut lagi ke Musdalifah. Kenapa? Sampai jam 12 malam doang. Semua nggak ada tenda, pengen buru-buru ke Mina melaksanakan wajib haji. Maka setelah ngambil batu, banyak yang pengen buru-buru naik bus. Ada yang sistem taruh dudi antar jemput, ada yang langsung kalau plasma. Tapi di situ banyak yang berebut. Ada yang sikut-sikutan, ada yang marah-marah. Saking dinginnya malam tersebut,
maka angkut sabar dari Arafah ke Musdalifah. Amin ya Rabbal. Selesai dari Musdalifah maka ke Mina, melontar jumroh yang 3. Sekarang mak masuk terowongannya enak Pak. Terowongannya ada 2. Kalau dulu terowongannya ada 1, maka yang masuk di situ, yang keluar di situ, maka terjadi tragedi terowongan Mina. Banyak yang jatuh korban. Sekarang mah masuk enak, ada kipasnya di tengah-tengah, maka luar biasa kagak ada yang gerak. Maka setelah itu melontar jumroh lah yang utama. Yang pertama tidak lain adalah Jumrotul Aqobah. Sekarang maupun enak Pak. Kalau dulu melontar jumroh kayak tiang-tiang listrik, Bo. Dulu kayak tiang listrik nimpahnya itu nggak kayak Pak, nggak kayak model seperti sekarang. Nimpahnya itu harus kena ke tiangnya, sedangkan tiangnya itu kayak tiang listrik kecil. Akhirnya banyak yang maju, banyak yang gesek-gesekan, banyak yang keinjek-injek jadi korban. Tapi sekarang mau dibentuk sama pemerintah Arab, sama Raja Salman, dibentuk opal tembok. Opal tembok lubangnya begitu besar, maka nimpah dari manapun kena dan masuk ke dalam lubangnya. Tapi ingat Bapak Mulyadi, nimpahnya jangan sambil marah-marah. Amin. Sebab ada jamaah saya Ustaz Abu, itu jamaah bilang, Kiai, kalau yang namanya melontar jumroh berarti melempar setan. Betul. Berarti kita harus marah-marah karena setannya. Jangan, kita mau lagi ibadah. Enggak ngedenger Pak, akhirnya dia melontar jumrohnya sambil marah-marah. Bismillahirrahmanirrahim. Rojmalis syaitin walidurrahman. Kena lu, batunya balik lagi ke dia. Pas batunya balik lagi ke dia, ternyata pas ada batu, di batunya itu tertulis sesama setan jangan saling melontar. Jangan marah-marah Pak Mul. Bu Tiffany, ngelontarnya jangan marah-marah, malah sambil ngedoa, itu makom ijabah. Bagaimana Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidurrahman. Terkutuklah setan, keriduanmu untukmu ya Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 7 kali Aqobah, besoknya 7 kali ula, 7 kali wusto, 7 kali Aqobah, besoknya lagi 7 kali ula, 7 kali wusto, 7 kali Aqobah. Selesailah yang namanya melontar, maka Bapak Mulyadi dan Ibu Tiffany pulanglah di nafar awal tanggal 12 ke Mekah. Dari Mina ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah 7 kali dan sa'i 7 kali, maka selesailah tahallul. Maka titel Pak Mulyadi dan Ibu Tiffany pun dapat titelnya 3. 1. Haji mabrur. Amin. 2. Haji makbul. 3. Haji mardud. Amin. Apa itu haji mabrur? Haji dan umroh yang amaliyahnya diterima oleh Allah sampai ke Geraha Pesona, selamat sampai tujuan, tidak ada halangan dan rintangan, menggapai haji yang mabrur. Makbul, haji dan umrohnya diterima, tapi kagak nyampe ke Geraha Pesona. Wafat di sana kayak tragedi keren, kayak tragedi Mina, kayak tragedi Jamarot,
makanya ntar minta maaf tuh. Udah, alhamdulillah. Udah minta maaf tuh kenapa? Karena haji makbul nggak bakal balik tuh Bu. Haji mardud, nah haji mardud tidak lain hajinya tidak diterima, umroh hajinya tidak diterima. Kayak siapa? Kayak sinetron tukang bubur naik haji, Haji Muhyiddin, yang sekarang sinetronnya diganti sama Ikatan Cinta. Insya Allah Bapak Mulyadi dan Ibu Tiffany yang mendoakannya penuh dari sana sampai sini, ibu-ibu pun penuh di dalam. Insya Allah beliau akan menggapai haji yang pertama, tidak lain adalah haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah. Amin ya Rabbal. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuntas sudah rangkaian ibadah haji dan umroh dari awal berangkat sampai pulang, maka tuntas pula tausiah pada siang ini. Bu, cukup ya, pengen lagi, undang lagi. Tadi Pak Haji Samsul bilang Kiai langsung tutup dengan doa. Bu, berarti habis ceramah plus doa, amplopnya ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Kita sama-sama doa, tapi mohon maaf, ribuan maaf Ibu dan Bapak Ustadz Haji Samsul dan para kesepuhan yang lainnya, terutama Sohibul Walimah Bapak Mulyadi. Setelah doa saya tidak bisa lama karena hari ini ada acara 3 pagi subuh. Tadi ada di Lipo Karawaci Masjid Al Hidayah, saat ini ada di Geraha Pesona. Ba'da duhur nanti saya akan tausiah di daerah Purati Kota Tangerang, dan malamnya ada di Sepatan. Doakan Bapak dan Ibu. Setelah dari Sepatan saya akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibangkal, RT Ciguling. Mohon maaf panitia seksi konsumsi, terutama ibu-ibu, nanti setelah Pak Kiai beres doa tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang Pak Haji Samsul maksa, Pak Kiai prasmanan udah siapin, emang itu yang ditunggu-tunggu dari tadi. Tapi kalau memang prasmanannya udah disiapin tapi nggak pada ada, wayahna wahai panitia, kalau memang nggak pada ada mah wayahna jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada tolong dibungkus. Insya labbaik Allahumma labbaik, labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
innal hamda wan ni'mata lak syarika lak innal hamda la syarika lak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Ya Allah, jadikanlah kami haji yang mabrur, terutama sahibul walimah kami Bapak Ahmad Mulyadi dan Ibu Tiffany. Ya Allah, haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, yang balasannya hanya surga Allah. Wa sa'yam maskura, jadikanlah perjalanan sahibul walimah kami perjalanan yang penuh dengan rasa syukur. Wa dzamban maghfura, dan jadikanlah ya Allah dosa-dosa kami diampuni. Wa amalan shalihan maqbula, dan terimalah amal ibadah kami ya Rabbi. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wa ma'ana. Ya Allah, selamatkanlah kami, wabil khusus sahibul walimah kami, selamatkanlah apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma hafadna wahfad ma'ana wa ma'ana. Ya Allah, lindungi kami, lindungi sahibul walimah kami Bapak Mulyadi dan Ibu Tiffany. Lindungi apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, sampaikan tujuan kami, tujuan sahibul walimah kami ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah dalam merangkaikan ibadah haji dan umrah. Sempurnakan ibadah kami ya Allah dengan menggapai haji yang mabrur tanpa ada halangan dan rintangan. Sampaikan apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan, begitu banyak kelalaian yang kami lakukan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Allah, jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, tempatkan yang layak di sisi-Mu. Raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله دعاءنا تقبل يا كريم. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesimpulan akhir tausiah pada siang ini, haji begitu unik dan antik, semua serba tiga. Yang pertama, bulan haji ada tiga, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang kedua, persiapan haji pun tiga, Qobla, Indah dan Ba'da. Yang ketiga, bisa berangkat haji dengan tiga syarat, niat yang kuat, harta maslahat, dan ilmu yang manfaat. Yang keempat, bisa berangkat haji pun dengan 3N, nasab, nasib, dan nisab. Dan yang kelima, bisa milih haji pun 3, ada haji tamattu, ada haji ifrad, dan ada haji qiran. Dan yang keenam, ketika berhaji pun larangannya 3, jangan ropas, jangan kusuk, dan jangan jidal. Dan ketika pulang haji pun detailnya jumlahnya 3, ada haji yang mabrur, haji mabrur, haji makbul, dan haji mardud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.